A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Islam Itu Indah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana Habib Muhammad Syahab dan juga ada Ustadz Syam. Dan hari ini kita akan membahas dan juga menjawab banyak permasalahan-permasalahan jamaah nih, yang terutama banyak ditanyakan juga di sosial media Islam Itu Indah. Tapi sebelumnya ya, kita akan melihat terlebih dahulu berita viral yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama adalah pemilik toko air tewas di tangan karyawannya. Ini dia nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini Ustadz Syam ya. Ini kalau kita lihat nih, perlakuan sadis ini sebenarnya kayaknya kalau dilihat dari awal ini kan pasti ada unsur sakit hati nih. Entah apapun bentuknya nih. Mungkin ada yang bisa sedikit dibahas nih. Kalau dari yang kami ketahui, yang kami nonton dari wawancara gitu ya, yang dibawakan kemarin, bahwa yang pertama penyebabnya ya jelas sakit hati gitu. Yang kedua sering dipukuli katanya. Sering dipukuli dari dulu. Jadi ditanya, kenapa potong tangannya? Karena tangan itulah yang suka pukuli saya. Kenapa kau potong kepalanya? Karena dari mulut itulah yang sering menghina saya. Subhanallah. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya manusia itu ya punya nafsu, yang namanya manusia itu punya akal, tapi kadang-kala nafsunya mengalahkan akalnya. Ketika nafsunya sudah mengalahkan akalnya, disinilah kadang-kala kita sebagai orang yang beriman kembali lagi mencari ilmu agar akal ini tetap di atasnya nafsu, atau qalbu ini di atasnya nafsu. Subhanallah. Maka berbuat baiklah kepada seluruh manusia, bil khusus orang yang bekerja di bawah kita. Masya Allah. Orang yang yang bekerja ya berbuat baiklah atau menghormatilah atasannya. Allahu taala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Nah, kita masuk ke berita viral yang kedua. Ini kemarin sempat ditemukan ya, ada sebuah jeruk Bali di daerah Jepara, Habib ini. Masya Allah. Nah, ini ditemukan dengan kulitnya bermotif wajah Wali Songo. Nah, ini dia tayangannya nih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita nggak tahu ya. Ini kalau di sebagian besar di sana bilangnya memang nggak ada yang gambar ini. Tapi kita nggak tahu, ini wallahu alam. Ini satu fenomena kayak gini nih Ustadz nih. Takutnya ya kalau misalnya kita memang ambil dari sisi positifnya ya bagus, insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi negatifnya ntar malah jadi musyrik gitu loh. Karena perbuatan bisa jadi siasat setan atau jin. Udah dijawab dong. Bisa jadi maksudnya gitu ya kan Ustaz. Mau izin nih gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Inilah kalau hostnya Fadli, belum kita jawab dia sudah jawab duluan ya. Karena kemarin saya baca itu. Ya Allah. Saya baca di sana ya. Kita diambil. Enggak lah, jangan dong. Jadi kalau bicara menyikapi sesuatu hal yang gaib, kita memang meyakini adanya yang gaib. Tapi sesuatu yang fenomena kayak yang ini harusnya diarahkan kepada keimanan, keyakinan kita bertambah. Betul. Bukan malah menjadi yang tadi katakan Mas Fadli, justru jadi musyrik, sampai diagung-agungkan, disembah-disembah dan sebagainya. Tapi jadikan ini hal untuk kita bertambah keimanan kita kalau menyikapi tentang al-gaib. Jangan sampai juga betul tadi kata Mas Fadli, ini tipu mislihat setan supaya kita melakukan al-kemusyrikan. Nauzubillah min zalik. Tuh Masya Allah ya jamaah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh itu jangan disikapi langsung dengan hal-hal yang jadi akhirnya lebay, merusak justru keimanan tapi kita. Justru kita tambahkan keimanan Masya kita. Allah. Keyakinan Wali Songo itu tidak ada Masya Allah, mungkin. Karena ada karamahnya kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, senang banget ya. Hari ini akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan-permasalahan dikirimkan oleh jamaah nih, terutama seputar sholat ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Dan hari ini kita akan bahas tentang tema dahsyatnya sholat. Masya Allah. Dan mungkin yang pertama nih ya, kita bicara masalah tentang sholat itu banyak kedahsyatannya. Kalau boleh dibilang ada yang gini nih, kenyataannya banyak jamaah curhat, ada yang tulis di komentar-komentar gitu. Itu kalau udah ketinggalan sholat tuh kadang-kadang suka dibahas tuh di Islam Itu Indah. Di kodo sholatnya. Emang boleh sholat diganti begitu? Nggak ada. Dalilnya mana? Terus udah gitu, sholat kalau misalnya udah nggak kita lakuin, taubat aja udah, nggak usah diulangin lagi. Taubatan nasuha. Nah itu bagaimana? Jadi kalau Anda utang sama Mas Fadli, nggak usah bayar. Anda doa aja. Tobat. Nggak usah bayar, kan doa aja. Jangan gitu dong. Kan utang. Izin penjelasannya Bib, makanya Bib. Silakan Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin
Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dzil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Ini masalah Masya Allah tentang sholat. Sholat ini dahsyat dan jangan pernah menggampangkan sholat. Intinya kalau ditanyakan qadha sholat itu wajib atau tidak, boleh atau tidak, namanya orang punya hutang dan kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jumhur ulama, artinya mayoritas ulama semua mengatakan bahwa wajib kita membayar sholat, berapapun sholat yang kita tinggalkan wajib kita mengqadhanya. Artinya apa dikatakan oleh Nabi SAW mubaraka alihi wa ala alihi, artinya Nabi mengatakan apabila anis salati, ketika kalian lupa dari sholat, kemudian kalian mengingatnya lupa, atau ketidana ma'ahadukum anis salati, apabila kalian ketiduran, au nasya, atau kalian lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah ketika kalian ingat. Nah, ini kita maknakan ketika tidur atau ketiduran atau lupa. Ada cuman satu, arti katakan ada satu imam, Abu Hazim Ali rahmatullah, maka beliau dalam madhab zahiri mengatakan mengqadha sholat itu nggak wajib apabila kita meninggalkannya dengan sengaja, karena konteks hadis Nabi mengatakan tidur sama lupa. Ingatkan, konteks hadis Nabi mengatakan tidur sama lupa. Berarti kalau meninggalkan dengan sengaja katanya, maka tidak wajib mengqadha sholat. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah beliau mengatakan tidak. Sholat yang kita tinggalkan itu adalah sholat yang wajib kita bayar. Imam Nawawi pun di dalam kitabnya Imam Nawawi, maka orang yang meninggalkan sholat ini wajib membayarnya. Abu Hazim ini beliau tidak memakai kias dalam mengartikan konteks daripada hadis. Maka kata Imam Nawawi, maka dalil beliau ini adalah dalil yang mukhalif ijma'. Jadi bersalahan dengan ijma', maka dikatakan batil. Dalam ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada kias, namanya kias aulawi. Apa itu kias aulawi? Kalau lupa saja, kalau ketiduran saja, maka wajib kita mengqadha sholat. Maka aulawi, lebih utama lagi kalau kita sengaja meninggalkan sholat, maka wajib kita mengqadha daripada sholat kita. Jadi jumhur ulama pernah. Jadi jangan pernah kalau tanyakan, cuman bedanya tertib. Imam Malik mengatakan kalau orang meninggalkan sholat mengqadhanya tertib. Misalnya dhuhur, asar, maghrib, isya, tertib. Dhuhur dia qadhanya, asar dia qadhanya. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib tertib dalam mengqadha sholat, apalagi sholat yang tahun-tahunan sudah kita tinggalkan, kita lupa mana yang harus kita tertibkan. Nah, bagus banget nih Bib nih. Ngapain kayaknya? Lega. Karena waktunya terbatas. Tapi gini, Ustaz Maulana Niji nih, yang namanya qadha sholat kan kalau misalnya orang udah lama, mohon maaf ya, dia mungkin dulu nih orangnya inilah boleh dibilang bakhil banget lah gitu deh, macem-macem lah pokoknya. Dan dia nggak tahu nih, lupa berapa dia kira-kira sholat yang ditinggal nih. Bagaimana cara qadhanya itu, ngitungnya? Gini. Kalau kita meyakini kita punya qadha sholat, ada sholat yang tertinggal, maka yang pertama kita lakukan ada betul tadi, yakinkan dulu jumlahnya. Oh, saya 1 tahun, saya waktu sekolah SMP SMA itu banyak. Jadi maka hitungkan dulu. Setelah dihitung, maka bayarlah sesuai jumlah yang dihitungkan, tapi jumlah yang terbanyak. Tapi itu berdasarkan pengalaman, Sab? Enggak, kalau saya alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah sanawiyah, aliyahnya di pesantren, jadi aman. Masya Allah. Bahkan waktu SD aja kan kita berada di lingkup pesantren, alhamdulillah selalu ke masjid. Jadi mohon maaf tanpa menggurui. Jadi jumlahnya dulu dihitung. Apakah ini 2 tahun atau 3 tahun? Lebih baik ambil yang 3 tahun. Nah, setelah itu jumlah berapa, kemudian lakukan pembayaran. 1, bisa setiap sudah salat lakukan. Saya amati ibu saya, Masya Allah tabarakallah, umi saya itu saya kagum. Masya Allah, beliau sakit 3 hari. Berapa hari aku sakit? 3 hari. Maka 3 hari itu beliau salat double. Sudah salat duhur lagi, salat duhur asar, salat. Kenapa? Mengqadanya selama 3 hari berturut-turut. Lalu boleh juga seperti itu, atau boleh mengambil 1 waktu untuk menyelesaikan semua. Masya Allah. Asal sudah isya dia bayar semua. Atau yang diajarkan oleh Habib Umar, Masya Allah, maka sebanyak
Oh, luar biasa loh. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Atau yang diusulin oleh sahabat saya Mas Fadli. Insyaallah. Mengqada salat di Masjidil Haram. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah, nih buat jamaah Islam Tinda. Jamaah. Yang namanya pertanyaan di luar dari studio itu banyak banget. Salah satunya adalah banyak teman-teman saya bilang gini. Mas Fadli, udah deh. Ini kan waktu udah mepet nih ya. Daripada ntar kita kodo sholat nih. Mendingan sekarang udah kita jamaah aja nih takdim nih. Atau kita jamaah takhir aja ntar deh sekalian gitu. Nah, ini kan saya kan tinggal di Bekasi. Iya kan? Gitu. Nah, ini kan kita kerja di Jakarta. Ini kan udah beda daerah. Walaupun jaraknya belum masuk, tapi kodonya katanya jangan di kosor. Jamaahnya jangan dikosor. Jamaahnya full katanya. Itu gimana Ustaz Syam penjelasannya? Jamaah aja gitu ya, jamaah aja nggak dikosor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang insyaallah tiada bosan-bosannya mempelajari tentang salat karena sampai akhir hayat kita akan salat terus bagaimanapun keadaannya. Yang pertama, jamak dan qasar memang mempunyai ketentuan yang berbeda. Kalau qasar, sepakat ulama dilakukan hanya ketika perjalanan melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu berapa? Ada yang mengatakan 84 km, ada yang mengatakan 88 km, ada yang mengatakan 96 km, ada yang mengatakan 119 km. Subhanallah, jaraknya yaitu 2 marhalah. Ini baru boleh qasar. Qasar menyingkat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi kalau jamak, tidak pakai perjalanan pun boleh menjamak. Itu mungkin yang dipakai tadi sama temennya Mas Fadli. Iya, itu gimana tidak tuh, pakai jarak pun boleh menjamak, tapi bolehnya adalah pengecualian, bukan kebiasaan. Jadi kalau yang dikatakan tinggal di Bekasi, kerja di Jaksel setiap hari berarti udah jadi kebiasaan. Nah, ini tidak boleh. Kalau tiap hari. Tiap hari tidak boleh. Tiap hari. Yang boleh jikalau ada alasan syar'i ataupun keadaan darurat. Misalnya ada orang mau melakukan perjalanan, kan syaratnya orang boleh jamak qasar itu kalau sudah keluar rumahnya. Kalau sudah keluar daripada daerahnya baru dia boleh yang namanya jamak qasar. Ini masih di rumahnya, bolehkah dia menjamak? Mungkin jadwal keberangkatan busnya atau jadwal keberangkatan pesawatnya memang agak susah gitu ya untuk ketemu. Mau pas keluar rumah agak ribet, misalnya saya mau keluar kota gitu ya, ada barak gitu. Kalau misalnya di luar rumah baru mampir sholat gitu, maka boleh menjamaknya tapi tidak pakai qasar, jamak aja 4-4. Atau misalnya ada kebutuhan yang syar'i, misalnya sakit dia, atau mungkin dia kebutuhan ada acara yang mungkin tidak setiap hari itu acaranya, misalnya acara pengantin gitu ya, yang memang ada alasan untuk dia boleh untuk menjamak sholatnya ataupun menggabungkan sholatnya. Ini pun hanya sebahagian kecil ulama yang memperbolehkannya. Jadi kalau dikatakan ada orang mengatakan daripada kodok-kodok sholat, mending kita jamak aja dari rumah dulu, setiap hari dia menjamaknya. Maka kalau sudah jadi kebiasaan dan tidak ada uzur syar'inya, maka tidak diperbolehkan oleh seluruh ulama untuk senantiasa atau menjadi kebiasaan menjamak sholatnya. Yang boleh menjamak qasar sholatnya adalah orang yang jelas dalam perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi gitu ya penjelasannya nih buat teman-teman yang semuanya nanya ya. Boleh. Ada syaratnya gitu. Jangan jadi kebiasaan. Demen doyan itu mah, ketagihan. Nah nih, biasa kita kasih jamaah kesempatan dan ternyata di seputaran karyawan juga banyak yang mau bertanya. Ada perwakilannya orangnya. Ada. Selalu dia memang yang mewakili. Coba kita panggil dia. Mana dia orangnya ya? Sini mas. Sini mas. Wow. Ya, namanya bukan Thomas Bib. Namanya. Oh, iya. Namanya bukan Thomas. Ini namanya Fitra. Kemarin udah kita kenalin. Fitra. Ya. Kacamata ganti kayaknya nih. Iya dong. Beda sama yang kemarin. Ini pertanyaannya apa nih? Mewakili dari karyawan nih. Iya. Coba. Jadi gini Ustadz. Saya mau nanya Ustadz. Jadi kan ketika sholat boleh nggak sih kalau misalkan doanya gitu-gitu doang Ustadz? Bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya. Surah setelah Al-Fatihahnya itu. Gitu-gitu doang tuh apa maksudnya? Gitu-gitu doang. Surah apa? Anda mau tanya dulu nih, itu sholat gak? Sholat. Alhamdulillah sholat. Soalnya kan ada beberapa orang nih yang cuma trikul doang Ustadz. Apalagi Ini curhat. Ini curhat. Ini ada teman-teman yang nanya sih. Ini curhat atau julid nih? Curhat.
Mau tahu jawabannya? Mau. Boleh nggak kita sholat bacaannya itu aja? Trikul. Terus. Mau tahu? Setelah yang satu ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Kita akan selesaikan permasalahan ini secara Jantan. Tetap Islam. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan nih, hari ini pembahasan kita tentang temanya luar biasa, dahsyatnya sholat. Masya Allah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita atau menjawab pertanyaan dari jamaah yang dikirimkan oleh jamaah atau mungkin menjawab seputaran permasalahan yang terjadi di sekitar kita ya, kita akan melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang video tayangan sholat sambil ngobrol. Loh, kok bisa? Maksudnya gimana? Jangan salah persepsi dulu, coba kita nonton dulu aja. Ini dia tayangannya nih. Sebelahnya Habib Muhammad. Itu Ustaz Syam, Ustaz Muhammad lagi ngobrol. Besok temanya apa gitu Mas ya. Fadli tuh pastinya. Kita ingat waktu SD sholat tarawih. Allah, Pecinya ke belakang lagi kan. Ya Allah ya Robby. Dari buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, mungkin banyak yang kita sering dengar di antara kita di ngobrol. Nah, kalau kita ngobrol sama ini kan sholat ini kita adalah berdialog dengan Allah. Itu. Apa tuh? Saya pikir pitinya itu anak kecil yang ngobrol bapak. Nah kita ini kalau lagi sholat itu kita aja lagi ngobrol sama Allah, ngapain dia ngobrol lagi? Nah Ustaz Syam izin nih, kalau kita bicara masalah tentang ngobrol sama Allah atau mungkin kita ada punya hajat niatan, biasanya kan kita lakukan di sujud terakhir. Tapi apakah memang ada waktu-waktu lain pada saat kita sholat itu juga kita bisa berdoa sama Allah? Atau mungkin apa yang bisa dijelaskan? Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Habib Muhammad Satu Marana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap gerakan sholat itu adalah mempunyai keutamaan. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang juga ngobrol seperti itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya, lalu mengajarkan bacaan-bacaan kepada sahabat tersebut. Jadi kalau ditanyakan di gerakan apa saja orang boleh berdoa, di setiap gerakan dalam sholat, baik itu dalam keadaan berdiri. Misal selesai surah Al-Fatihah yang menjadi rukun qauli gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, bacaan Al-Quran setelah surah Al-Fatihah, silahkan memilih bacaan yang mudah gitu ya bagi dirinya. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang mempunyai hajat atau ada sesuatu yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita setiap hari setiap saat ada kebutuhan sama Allah, misal dia punya satu ayat yang mungkin mengandung makna di permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja gitu. Misalnya dia membaca surah Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan doa juga bermakna permintaan kepada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terjauh daripada api neraka. Atau misal dia baca surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau akhir surah Ali Imran yang mengandung banyak doa di sana. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan ruku. Dalam ruku banyak bertasbih. Tapi boleh juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Fath, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ada orang, yaitu mereka yang orang-orang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengharapkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan rukunya. Tarahum ruk'an sujjada. Begitu pula dalam keadaan sujudnya. Namun kalau secara spesifik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gerakan sujud itulah gerakan yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah keadaan sujudnya. Jadi bukan hanya sujud terakhir, di setiap sujud kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah doa apa yang dipanjatkan ketika dalam sujud. Ketika dalam sujud berdoa yang jelas bertasbih kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau tasbih yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian doa lafaznya adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Salah satunya Allahumma ghfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Doa selain itu kalau tidak diajarkan sama Nabi SAW
wasallam, silahkan disampaikan hajatnya tapi dalam hati, tidak dilafazkan. Wallahu taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begitu ya buat jamaah Islam itu indah. Waladhdallin. Sebelum amin, Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oh, Masya Allah. Terima Doa kasih. orang tua. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tuh Habib sedikit penjelasannya juga, tapi kayaknya mantap ya. Masya Dan ini Allah. kita menjawab tadi nih, tadi yang kerunanya nih Ustadz. Ditunjuk jadi imam. Boleh nggak? Trikul. Tapi udah ada yang nargetin. Imamnya dia pasti trikul lagi gitu. Ini bagaimana Ustadz? Boleh nggak kayak gitu tuh? Sebenarnya begini, pernah kejadian di zaman Rasul, seorang diadukan karena bacanya itu melulu. Sehingga dihadapkan kepada Rasulullah, kenapa engkau bacanya itu melulu? Karena saking cintanya dengan surah itu, ayat itu. Maka kata Nabi itu jadi syafaat untuknya. Nah, perihal tentang adanya imam yang bacanya itu melulu, kemarin saya sudah dapatkan juga di masjid di Makassar, minta tolong imamnya kalau bisa, kan aku udah siapin Quran yang besar itu. Bisa nggak kalau subuh itu bacaannya dilanjutkan supaya juga hatam Quran dalam sholat. Oh, ini lagi dengar imamnya nih, lagi nonton. Lagi nonton imamnya kebetulan. Lagi ya. nonton imamnya. Juga. Supaya karena kalau subuh itu kan harusnya bacanya panjang. Kalau Isya, duhur, maghrib itu duhur, asar, Isya itu agak setengah. Lebih pendek lagi kalau maghrib. Jangan terlalu panjang bacaan, nanti kejadian kayak Piti tadi. Kenapa itu? Kemungkinan bacanya panjang banget Ngobrol itu dia. Ngobrol, tapi nggak gitu juga batal sholatnya. Kalau berbicara tentang bacanya itu melulu, ada solusinya sebenarnya. Solusinya adalah menjadi makmum. Pergi sholat di masjid yang berjamaah, sehingga alhamdulillah bacaan kita enak. Apalagi kalau imamnya adalah orang yang sudah disepakati jamaah untuk bacanya bagus, kemudian bacanya bukan itu melulu. Kemudian yang ketiga, solusinya pegang Al-Quran. Jadi bisa membaca Al-Quran dengan itu. Masya Allah, Jadi bisa terima kasih. bersambung. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, ini buat jamaah. Nah, banyak orang yang nanya lagi. Apa itu? Mas Fadli, kenapa sih harus kita tuh sholat berjamaah? Sebenarnya kan sholat sendirinya udah cukup ya kan? Yang penting kan kita sholat gitu. 27 kata 27. Ada yang bilang 27 derajat lebih baik untuk sholat berjamaah. Nah, ini gimana, Bib? Kalau misalnya seandainya ada juga orang yang terlambat datang ngikutin imam, dia ini belum baca Al-Fatihah, karena kan salah satu wajibnya sholat itu baca surah Al-Fatihah. Dia belum baca surah Al-Fatihah, imamnya udah mau ruku. Nah, ini dia ngikutin imam apa dia tetap baca Al-Fatihah dulu nih? Nah, berarti ada 2 poin. Ada 2 poin. Mohon izin penjelasannya, Bib. Izin Fadal. semuanya langsung digas. Gaskan. Dikatakan salatul jamaah tafdulu salatul fardh bi 27 darajatan. Orang yang sholat berjamaah itu artinya melampaui daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Maka ulama mengatakan dari mana sih 27 derajat ini? 27 derajat ini tidak ada yang bisa memastikan maknanya kecuali cahaya kenabian. Akan tetapi ada satu kitab yang mengatakan 27 derajat, darajah itu artinya sholat. Artinya orang yang sholat, dia dapat 27 kali sholat. Orang yang sujud dalam berjamaah, artinya dia dapat 20 kali sujud dalam berjamaah, dalam sholatnya. Di antara sholat sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sujud sahwi. Sebenarnya ingin saya jelaskan tuh sebab. Sebab dari sujud sahwi itu ada 4 poin dalam kitab Safinah. Kitab yang biasa dalam kitab fikih Safinatun Najah. Artinya itu nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Belum. Ini yang ini lu Al-Fatihah. Dia imamnya kan kalau sudah langsung ruku. Pas lagi ruku saya datang nih. Baca Al-Fatihah dulu belum baca Al-Fatihah. Contoh misalnya. Saya imam, Ustaz Maulana makmum terlambat. Oke. Bisa. Awal boleh amin. Allah tahu sempat lagi tolong jelas kufuwan ahad. Allahu akbar. Baru datang Ustaz tuh. Nah, bagaimana tugasnya makmum apabila tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam? Namanya masbuk. Apa itu masbuk? Makmum tidak dapatin baca Al-Fatihah bersama imam. Tapi dapat rukunya. Ya, makanya ketika mendapatkan Fatihah, ketika imam ruku, apa nih tugas makmum? Maka tugas makmum dia putuskan baca Fatihahnya walaupun Al-Fatihahnya belum selesai, maka ruku bersama imam. Ketika dia dapat ruku bersama imam, maka dia dapatkan 1 rakaat itu bersama imam. Tapi apabila imam sudah ruku nih, imam, dia baca Al-Fatihah karena mungkin imamnya agak cepat,
kemudian baru dia Imam udah naik. mau Allah, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka sholat dia dianggap lahu rokatnya, tidak dianggap satu rokat. Maka setelah at-tahiyat nanti, ketika imam mengucapkan salam, dia tidak mengucapkan salam, maka si makmum bangun menambah satu rokat. Kenapa? Karena dia tidak dapatkan rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam. Rukuk bersama imam. Jadi memang harus, artinya silahkan kembali ke habitat masing-masing. Iya, ini dia habitat saya nih. Artinya subhanallah, kita ini tidak bisa, orang itu amal. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang beramal soleh, di antara syarat amal soleh itu ilmu. Ya, orang sholat itu kan salah satu amal soleh. Jadi nggak bisa, ya Allah yang penting saya sholat, nggak bisa. Berapa banyak orang yang menganggap dia sholatnya sudah sah, sudah bagus, ternyata ditimbang fi mizani syar'i, ditimbang dalam timbangan agama, dalam ilmu fikih, dalam ilmu sholatnya ternyata tidak sah. Makanya kan dahsyatnya Sholat. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, Bib, atas penjelasannya. Jamaah. Nah, sekarang saya mau coba membacakan justru pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak sih sholat sunnah yang begitu dahsyat untuk mendatangkan jodoh? Ini saya udah ngelakuin amalan zikir, wirid, kok jodoh masih nggak ada yang nyangkut. Sholat tahajud pun belum datang-datang juga. Dan jadi dalam Islam ada nggak sholat yang begitu dahsyat untuk mendatangkan jodoh? Impian yang soleh dan kalau bisa kaya raya Ustadz. Nah, ini Ustadz Maulana yang jawab deh. pertama, Kalau beliau ada- lagi sendiri siap. Iya benar. Kesiapan ada. Ada. Nah, tinggal kecocokan. Iya, masalahnya di situ. Kasih Bib. Gimana tuh? Udah belain saya. Nah, begini, buat orang yang mau ada jodohnya, dilancarkan jodohnya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, insya Allah melancarkan jodoh. Dan yang terbaik, kalau memang berkaitan dengan salat, maka salat tobat. Oh, sholat tobat. Salat tobat. Jangan sampai kebiasaan buruknya itu yang menghalangi jodoh. Nah, maka salat tobat. Yang kedua, salat sunat hajat. Ketika kita punya hajat permohonan, gunakan salat. Ini bisa berwassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Jadi bagusnya itu salat sunat hajat. Bukan berapa rakaat? Bebas kan? Dua Dua rakaat. Enak rakaat. aja bebas. Maksudnya boleh banyak nggak? Nggak boleh ya? Dua aja rakaat. cukup ya? Dan mohon izin kalau bisa minta tolong tanpa menggurui, hanya mengingatkan kalau bisa, kalau mau lancar jodohnya, salat berjamaah, kemudian jangan lupa salat sunat rawatib. Masya Allah. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Jadi nggak ada ya sholat sunnah khusus untuk cari jodoh. Kalau ada Ustadz Maulana udah ngelakuin soalnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Ya, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain saya disebut-sebut? Kan Bapak yang lagi ngejelasin. Saya mau nanya gimana tata cara sujud sahwi yang benar. Kalau kita lupa karena kita salah satu karena salah satu kedahsyatan sholat, ya katanya ada di sujud. Dan apa bacaan saat sujud sahwi? Terus kalau keingat pas sudah bangun dari tempat sholat, emang benar harus ngulang sholat dari pertama lagi? Nah ini gimana nih Bib? Nah ini baru sujud sahwi nih. Siap, izin. Di dalam kitab Safinah itu dijelaskan di antara sebab-sebab orang yang melakukan sujud sahwi. Pertama ada namanya sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Sunnah ab'ad, apabila kita tinggalkan salah satu sunnah ab'ad, maka ditambahkan dengan sujud sahwi. Di antaranya lupa tasyahud awal atau duduk tasyahud awalnya. Kemudian salawat kepada Nabi di tasyahud awal, salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tasyahud akhir. Kemudian ada yang namanya kunut. Jadi kunut dan kunut itu ya? Ya, Kalau kunut meninggalkan kunut sujud sahwi. Kemudian kunut witir separuh Ramadan. Ketika tertinggal disunnahkan sujud sahwi di luar daripada kunut nazilah. Di luar daripada kunut nazilah. Kemudian berdiri kunutnya itu kita tinggalkan, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian salawat kepada Nabi, sahabat Nabi, keluarga Nabi. Di dalam kunut tersebut apabila kita tinggalkan, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tinggal 1 menit nih. Lanjut. Iya, lanjut Bib.
Kemudian apabila melakukan dengan sengaja itu batal. Tidak disengaja itu maka tidak membatalkan. Contohnya makan sedikit, nggak sengaja tertelan maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, dan banyak contoh-contoh yang lain. Meninggalkan rukun kauli, misalnya rukun kauli itu apa rukun? Baca Al-Fatihah, tiba-tiba tasyahud dia bengong. Di tasyahud baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena memindahkan rukun kauli namanya, maka dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Atau rukun fi'li, rukun fi'li tadi 2-3 lupa rokaat nih, kan kru banyak lupa nih sholatnya. Jadi 2-3 ambilnya 2. Jadi 2-3 ambilnya 2. Nah, itu diantara sunnah-sunnah melakukan sujud sahwi. Bacaannya. Disunahkan. Maka tata caranya bagaimana? Begini. Ini kita kayak mau tahlil. Iya, terus di sini jadi ketika orang ingin melakukan sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Ya, duduknya duduk ketika dia pengen melakukan. Nah, sebelum dia melakukan salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali sujud. Allahu Akbar. Bacanya subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbi fili seperti biasa. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru duduk tawarruk seperti ini. Baru langsung tidak baca tahiyat lagi. Karena sudah baca tadi langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habib, saya nggak hafal bacaannya. Bacaan zikir sujud saja boleh. Oh, nggak hafal juga, diem aja sekedar dengan bacaan. Kurang apa Islam? Masih orang meninggalin sholat. Bener, makasih banyak, Bib. Ya. Cuma nih saya lagi kasihan banget nih sama orang ini nih. Tuh, lihat deh, ini kasihan banget nih. Kenapa ya? Ini dia tuh kayaknya pengen banget sholat sempurna. Siapa yang dikasihani? Siapa ini yang orang, dia orang siapa banget. itu? Ada orang ini kan di Jangan orang-orang aja, langsung bantuin. Gini maksudnya, ini jelasinnya gimana? Makanya jangan ngomong dulu. Ini kan lagi mau diomongin. Ini pengen sholat sempurna. Tapi kalau kita lihat, diri kan keadaannya kan sakit. Lagi di opname. Dia kan nggak bisa berdiri. Nah, ini bagaimana? Masih bisa nggak dapet dahsyatnya sholat? Kalau kita jelasin, marah-marah itu FB-nya. Udah habis durasi. Kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Panjang pembahasannya. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, masih membahas tentang tema yang luar biasa, tentang dahsyatnya sholat. Nah, buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ini, Masya Allah, tadi kita lihat banyak banget orang juga yang bertanya bahwa mereka ini pengen banget mendapatkan dahsyatnya sholat, tapi keadaannya sedang tidak memungkinkan, yaitu sedang sakit. Mungkin ada tata cara bisa mendapatkan dahsyatnya sholat walaupun keadaan kita ini lagi kurang fit atau lagi keadaan sakit. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Muhammad Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sholatlah dalam keadaan apapun, sanggup berdiri ya berdiri gitu ya. Kalau dalam keadaan sakit, ada orang yang mau sholat duduk, maka duduk yang seperti apa yang afdol? Duduk yang pertama adalah duduk iftirash. Tabe, mohon izin guru. Ya, siap. Masya Allah. Kemudian duduk iftirash adalah duduk biasanya kalau duduk di antara 2 sujud ataupun duduk tasyahud awal, itu namanya duduk iftirash. Jadi sholat duduk yang pertama adalah dengan duduk iftirash. Allahu Akbar gitu ya. Kemudian rukuknya ya condong ke bawah sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya kalau dia mampu sujud seperti pada umumnya, maka sujudlah seperti pada umumnya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud beneran gitu ya. Tapi kalau dia tidak mampu sujud beneran, maka lebih condong ke bawah lagi dibanding ruku tadi. Jadi lebih ke bawah lagi. Nah, itu duduk yang pertama. Atau duduk yang kedua dengan duduk tawarruk. Duduknya orang tahiyat akhir gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau tidak mampu juga dengan duduk tahiyat akhir, maka tarabbu ya. Dia duduk daripada duduk tahiyat. Nah, yang dimakruhkan adalah duduk antara duduk dengan berdiri pakai lutut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau mampunya segitu, karena baru enak perasaannya kalau begitu cara duduknya, maka silahkan duduk seperti itu. Ya, dimakruhkan bukan diharamkan. Jadi kalau dia mampunya begitu ya silahkan. Misalnya memang dia tidak bisa merapatkan, mohon maaf. Bisul. Iya, tidak bisa merapatkan ke bawah. Akhirnya bisanya seperti ini. Jorok. Maka dimakruhkan. Tapi kalau memang bisanya seperti ini, yang penting tidak meninggalkan sholatnya dan sholat dengan ilmunya. Itu yang pertama. Sholat dengan duduk. Bagaimana dengan sholat duduk di kursi? Itu yang terakhir sudah, ya, yang terakhir sudah. Sholat duduk di kursi pun kalau dia mampu sujud, sujud.
ya kalau dia mampu sujud. Kalau dia mampu berdiri ya berdiri. Yang disebut dengan setengah pahalanya daripada orang yang sholat berdiri adalah ketika dia melaksanakan sholat sunnah. Kalau ini kan tadi sholat orang sakit, sholat fardunya pun duduk. Ini yang disebutkan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah dia mampu berdiri, boleh duduk tapi setengah pahalanya. Ya, sholat sunnah itu tidak wajib untuk berdiri, tapi kalau dia misalnya duduk maka setengah pahalanya. Kalau berbaring Ustaz Syam? Sekarang berbaring. Berbaring yang utama, yang pertama Ini adalah kiblat depan ya, kiblat di depan. Anggaplah kiblat yang mana Itu kameranya? Iya, ini kamera ini depan nih. Kalau kiblat depan nih. Yang kamera ini. Ya, kamera ini boleh. Maka dia miring dulu yang pertama. Kalau yang tidak enak yang kiri, miring kanan afdol, gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Maka ruku dan i'tidal sujudnya adalah dengan gerakan kepalanya. Dengan gerakan kepalanya. Kalau tidak bisa gerakan kepala, maka gerakan matanya. Tidak bisa gerakan matanya, maka gerakan hatinya. Ya, isyarat dalam hati. Tidak bisa juga innalillahi. Ya. Kemudian nggak bisa kanan, ke kiri. Nggak bisa ke kiri, telentang. Tapi telentangnya, mohon maaf jamaah. Ya, kalau telentang? Telentangnya dua yang menghadap kiblat. Telentang. Oh, jangan, bukan telentang. Apa tuh? Terlentang. Terlentang. Kalau telentang meninggal kita telentang. Ya, dua yang menghadap kiblat. Kalau orang sholat baring dengan terlentang, ya, telapak kaki dan wajahnya, berarti wajahnya mesti ditambahi bantal sedikit. Kalau atau itu ya. yang Kalau di kursi rumah sakit. kursi rumah sakit Jadi bisa naikin tempat agak tidurnya. naik begini. Jadi wajahnya yang menghadap Tidur kiblat. beneran, sambil contoh, tidur beneran. Nah, Tidur beneran. ya, Jadi kapan harus lagi ada ngerjain? yang menyanggah kepalanya. Ya, seperti bantal. Ini dua ini yang menghadap kiblat. Ruku dan sujudnya adalah dengan isyarat matanya atau kepalanya kalau bisa. Kalau tidak bisa isyarat mata ataupun isyarat hatinya. Tegang juga lehernya. Masya Allah. Nah, nih ya. Boleh duduk lagi apa mau di sini aja nih? Sini aja dulu. Ya, ini buat jamaah. Silakan. Masya Allah. Tehnya diminum aja langsung ya. Jamaah. Nah, ini bicara tentang kedahsyatan sholat dan begitu dahsyatnya sholat itu, Allah itu mempermudah kita untuk sholat dalam keadaan apapun. Baik itu dia sehat ataupun dia sakit, tapi tetap dia masih punya kewajiban untuk sholat. Nah, sekarang untuk keadaan tertentu, saya pernah lihat nih Bib, nih izin ya, kita lagi di Masjidil Haram, kita kan nggak kebagian sholat di dalam nih karena udah terlambat datangnya. Nah, itu kan akhirnya kita di pelataran. Banyak orang yang sholat pakai sendal, ada yang sholat pakai sepatu. Nah, itu bagaimana hukumnya Bib kalau kayak gitu Bib? Baik, ini ceramah atau Jawab boleh, ceramah boleh, terserah Bib dah pokoknya dah. Ceramah dulu. Ceramah ya udah kita duduk aja gitu deh. Artinya sholat pakai sendal atau sholat pakai sepatu. Pertama, kita naruh adab dulu. Adab naruh sendal. Ibarat kita nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu dulu nih. Misalnya kita mau sholat, biasanya kan kalau pelataran. Kalau kita masuk masjid, ya sepatu sendal kita ditaruh di depan. Di luar. Tapi seandainya kalau di pelataran, nah kan kita punya sendal atau sepatu. Ketika kita buka, ditaruh di mana? Nah, Taruh di kanan, atau taruh di kiri, atau taruh di depan, atas, atau taruh di belakang kita. iya. Kan kalau taruh di belakang kita kan orang sujud kadang-kadang. Ada yang ngambil kita nggak tahu. Apalagi habis kena ini kucing, Oh. baunya kan masya Allah tuh. Iya. Siapa Semerbak. punya nih katakan gitu. Meletakkan sendal dulu di jadi mana? meletakkan sendal itu di mana? Diajarkan oleh Nabi atau ulama kita meletakkan sendal itu ketika kita buka taruh di bawah sini. Allah. Jadi nggak kena kepala orang, Iya. kita sujud juga nggak kena sendal kita, taruh di kanan juga kena orang sebelah kanan. Kalau memang nggak ada orang sebelah kanan, kita taruhnya. Kalau nggak ada tengahnya, orang ya. sebelah kiri, kita taruhnya sebelah kiri. Nah, contohnya Ustaz Syamannya pengen buka juga sih, pun kegedean. Iya, bener. Bagus nih, bagus sebab nih. Jadi di tengah sini, Bib. Ya, di tengah sini, jangan terlalu gede juga. Nah, segini. udah sholatnya seperti itu. Itu tata cara kalau memang sebelah kiri itu Ada orang. Kalau nggak ada orang, taruh sebelah kiri. Oh, sebelah kiri, nggak ada orang. Imam nggak nih. ada orang, imam. Nah, taruh sebelah kiri. Tapi kalau ada orang, taruhnya di Tengah. Kemudian kalau kita bicara boleh atau tidak sholat itu pakai sepatu atau pakai sendal. atau pakai sendal. Intinya pakai alas, Iya. alas kaki. Intinya boleh kalau kita yakin sepatu kita sama sendal kita bersih, tidak terkena najis. Sebab namanya hamil. Artinya hamil itu kita membawa najis. Jadi terbawa najis. Kita sholat itu, karena kan sholat itu bukan hamil ini, Ustaz. Ada hamil, ada mahmul namanya. Jadi kita yang membawa
membawa najis itu ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Syarat sahnya sholat harus bersih daripada najis. Kemudian apabila sendal kita ada najis ya, boleh gak tetap kita pakai? Boleh, tapi bukan dipakai. Contoh lagi, Ustaz Sam kan gampang sepatunya dibuka, maaf. Itu mahal kalau diinjek ya? Gampang, gak apa-apa gitu. Coronya dibuka, sepatunya. Caranya dibuka. Diinjak atasnya gini. Kita injak di atasnya. Nah, contohnya misalnya kan kita datang ke jenazah. Kita datang ke jenazah, kemudian kita kan mau sholat. Oh, ternyata di tempat jenazah jenazahnya udah dikuburkan. Kita mau sholat di kuburan boleh atau tidak? Boleh kita sholat di kuburannya. Caranya kan karena tanah kuburan itu dianggap najis karena bekas numbas atau digali. Itu kan banyak najisnya, maka kita boleh sholat di kuburan tersebut. Jangan pakai sepatunya, buka sepatunya, tapi kita tidak menginjak tanahnya, kita injak di atas sepatunya. Contoh. Jadi ibaratnya sejadah. Misal sejadah kan kita alaskan tuh. Di bawah itu ada najis. Kita tutup dengan sejadah, kita sholat di atas sejadah tersebut. Boleh atau tidak? Boleh. Gitu. Jadi tata caranya ditatakan pertama boleh sholat pakai sendal dan sepatu kalau bersih daripada najis. Kalau ada najis kita injek sendal atau sepatunya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Resikonya sepatunya masuk ke dalam. Iya, gitu. mendelep orang bilang. Iya. Makasih banyak Bi atas penjelasannya. Memang ya bicara masalah sholat ini memang nggak bisa juga dibilang gampang, sebab tapi akhirnya digampang-gampangin. Ada sholat namanya khuf, sepatu khuf. Apa tuh? Oh iya, yang kulit tapi dengan dasar sebenarnya itu orang sholat pakai sepatu. Mungkin kita bahas nanti di episode berikutnya. Nah, gampang, Masya Allah, karena dia mau tausiah, ntar waktunya habis. Kasihan. Kita lanjut lagi. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Bicara sholat, pasti yang dikejar itu semua orang pasti nyari khusyuk. Bener ya? Bener ya? Betul. Setuju jamaah ini semua ya. Tapi bicara masalah tentang khusyuk ini macam-macam nih. Ada yang bilang orang kalau mau cari khusyuk merem. Ada yang bilang nangis khusyuk. Nah, ada yang saking dia pengen khusyuknya, pada saat dia sholat itu dia ngerasa dirinya nggak khusyuk, masih ada pikiran kemana-mana, dia ulang terus sholatnya. Dia ulang terus. Ada teman saya begitu. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya apa sih yang menjadi persyaratan khusyuk itu? Apakah memang kalau nggak khusyuk kita harus ngulang juga? Mau penjelasan Ustaz Maulana. Izin Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, penyempurnaan salat itu sangat penting. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Dindingnya zakat, pagarnya puasa, atapnya haji. Nah, dalam hal ini penting kita bahas masalah salat. Nah, gimana salatnya itu? Salatnya harus khusyuk. Khusyuk itu menghadirkan hati, kesungguhan, betul-betul yang cara khusyuk itu adalah lakukan bacaan salat, sempurnakan salat. Itu sudah khusyuk. Udahlah. Karena kita kan bukan sosok yang orang hebat dan sebagainya. Nah, bukan jadi syarat salat juga harus khusyuk, tidak. Kalau syarat salatnya khusyuk, waduh, nggak ada yang terima salat itu, kasihan. Nah, dalam hal ini yang paling ditekankan itu bahwa kita betul-betul salat pada saat kita takbir dan salam. Bagikan orang naik pesawat memakai sabuk pengaman pada waktu naiknya dan turunnya. Dari sinilah kita bisa belajar bagaimana usus sholat itu. Apakah harus menjamkan mata? Justru ada hukum sholat memejamkan mata juga. Makruh hukumnya sholat dalam keadaan memejamkan mata. Dan bisa jadi wajib kalau sesuatu yang membahayakan, mengganggu konsentrasi. Nah, atau lihat Ustaz ada aurat lewat. Oh iya, ada aurat lewat. Kita harus memejamkan mata. Bukan dilihat Ustaz ya? Memejamkan mata. Karena wajib memejamkan mata. Tapi dalam posisi tidak ada gangguan, justru makruh hukumnya memejamkan mata. Dan mohon maaf, kalau dalam al-khusyuk, salah satunya adalah selesaikan persoalan sebelum salat. Karena makruh hukumnya salat dalam keadaan menahan hajat. Itu tidak khusyuk. Itu tidak khusyuk. Yang paling aman kalau mau khusyuk adalah salat berjamaah. Selesai perkara. Aman itu salat. Lalu kita minta imamnya itu jangan terlalu lama karena bisa mengganggu, kecuali kalau Ustaz Sam. Kalau Ustaz Sam silakan panjang. Enak dia kalau jadi imam. Oh gitu. Kalau saya pada saat pergantiannya doang, Allahu Akbar, cuma itu doang. Ini kadang-kadang Ustaz di bandara lama.
Jangan. Kalau saya bikin yang nggak khusus sholat itu, saya merem. Karena di depan saya orang pakai celananya kurang ke atas. Aurat juga namanya itu. Ada Kurang celengan, ke atas. ada celengan. Celengannya kelihatan. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi merem aja kita. Nah, ada lagi nih buat kita semua. Nah, gimana dengan orang yang bergerak-gerak? Yang bisa bahaya ketika 3 kali berturut-turut bisa batal salatnya. Bisa batal salat. Sama nangis. Boleh nggak nangis? Boleh sepanjang tidak mengeluarkan kata-kata. Sedihnya aku. Lagi sholat, saya banget sholatnya pakai sedihnya aku. Jangan gitu juga. Ini Masya Allah ya. Jadi buat jamaah Islam itu indah ya. Bicara masalah tentang kekhusyuan itu tadi memang nggak segampang itu kita dapat. Tapi yang jelas kita mengejar khusyuk. Seandainya tidak khusyuk pun kita sudah sholat, tidak perlu juga diulang-ulang. Ini Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Muranas penjelasannya. Nah sekarang waktunya kita kembali menjawab pertanyaan masuk ini berikan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita lanjut nih, kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai sholat. Setelah selesai sholat, misal ya, sedang sholat zuhur ke asar, sambil menunggu waktu sholat asar tiba, kita menunggu waktu sholat asar sambil berzikir. Dalam keadaan berzikir, tiba-tiba mengantuk dan tertidur. Ini nggak dijelaskan yang tertidurnya itu duduk atau tiduran beneran gini. Seperti sholat Jumat, saya suka yang tadinya zikir tiba-tiba tidur. Apakah tiba-tiba diwajibkan wudhu lagi? Karena sudah tertidur sesaat meskipun dalam keadaan duduk, meskipun dalam keadaan duduk berzikir. Karena ada yang bilang kalau kita sedang menunggu waktu sholat kita tertidur, tapi dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan sholat. Posisi tapi duduknya dulu. Kalau tertidur dalam keadaan menyender itu membatalkan wudhu. Apakah benar seperti itu? Habib Muhammad penjelasannya nih. Baik. Tausiah ya? Tausiah. Habib. Artinya di antara yang membatalkan sholat itu hilang akal. Bukan akalnya dicuri. Hilang akal. Hilang akal ini baik dengan tidur atau dia gila, namanya orang hilang akal. Intinya yang ditanyakan ketika tidur yang membatalkan wudhu. Naam, betul. Tidur dapat membatalkan wudhu. Batalnya kapan? Ketika bangun atau pas tidurnya? Ini khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan lagi tidur kita agak batal, tapi pas bangun baru batal. Jadi bagaimana ada tidur yang tidak membatalkan wudhu? Bagaimana tata caranya? Ada syaratnya. Contoh seperti ini. Ya. Waduh, Iya, Beb. Kita nunggu sholat asar nih. Yang kebanyakan sebenarnya memang Jumat. Nah, Jumat itu banyak banget, maaf, yang sholatnya tidak sah. Banyak sholat tidak sah. Ini duduk yang tidak membatalkan wudhu seperti ini. Rapat seperti ini, syaratnya seperti ini ya, rapat. Ini duduk, walaupun mau 3 jam, 4 jam ngorok lagi dia, itu tidak membatalkan wudhu. Pertama, dengan syarat tidak ada khobar adil. Misal Ustadz Maulana kita anggap adil lah insya Allah. Adil, orang yang punya ilmu. Maaf, tadi saya dengar walaupun lagi tidur duduk bunyi tut. Nah, kita wajib mendengar. Ya, nasihat dulu. Tapi kalau orang yang biasa bercanda, bohong tadi saya dengar kamu kentut, nggak wajib kita dengerin. Kita lihatnya. Ini syarat tidur yang tidak membatalkan. Dia duduknya seperti ini benar, tapi pas bangunnya di sana. Kok bisa? Ya namanya orang tidur. Jadi dipindahin orang tidur. Dipindahin setan itu dia. Itu batal wudhunya. Jadi karena pindah. Atau dia seperti ini pas bangunnya. Nah, ini membatalkan karena bisa mengeluarkan angin dari sini. Jadi tidur seperti ini apabila berubah maka batal wudhunya. Batal dia punya wudhu. Jadi kalau ditanyakan duduk seperti apa yang tidak membatalkan wudhunya, duduk yang seperti ini dan rapat. Maka yang sholat Jumat banyakkan duduk tidurnya seperti ini. Batal itu. Apabila duduknya seperti ini maka batal sholatnya. Udah seperti ini, masya Allah, ngorok lagi khotib lagi ceramah. Ganggu orang. Pas Allahu Akbar, langsung berdiri sholat. Allahu Akbar, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Pada saat itu wudhunya sudah batal. Kalau orang lagi, Ustaz katanya itu. Satu lagi. Kalau orang tertidur dalam salat, batal nggak? Tidur begini? Ya. Ya. Kan biasanya kan panjang bacanya, kecapean, tidur.
Nggak, dia lagi cerita pengalaman pribadi gimana Iya, dia? kan karena dalam keadaan berdiri Ustaz, maka batal. Batal. Karena kan berdiri. Gagal Berdiri kosong kan, belakangnya. Kecuali diganjel. Kalau gimana gitu Beb, Iya. khatib lagi khutbah gitu. Boleh kita pergi berwudu lagi? Ya wudu. Wudu aja, Wudu, kalau wajib nggak sholat wudu. nggak sah Karena- katanya. Nggak, saya Makasih banyak nih. mau Nanti pertegas- nanti gimana kalau kita lanjutin setelah satu ini? Di rumah jangan kemana-mana, nanti Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, seru ini. itu lama banget. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Islam itu indah. Ya, waktu kita kembali menjawab pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama saya disamarkan. Sudah, alhamdulillah. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara memberitahu istri saya bahwa sholat itu lebih penting dari apapun. Karena istri saya selalu mengaitkan dengan rezeki. Misalnya, sholat setiap hari, kok gini-gini aja hidup ya? Tetap susah. Terus istri saya tuh lebih penting beberes-beres rumah daripada sholat. Setiap hari istri saya bangun pagi, bangunnya pagi sekali. Tapi tak pernah sholat. Bagaimana cara menegurnya dan agar dia mau sholat? Terima kasih. Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana, mohon izin. Sebenarnya begini, mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya keteladanan itu penting sebenarnya. Jangan pernah menyarankan untuk sholat kalau sementara diri kita sendiri tidak sholat. Jadi kalau sesuatu yang kita mata kuluna lima taf'alun, kenapa kau sampaikan kau sendiri tidak melakukannya? Jadi yang paling penting adalah berikan keteladanan. Kemudian kalau berbicara karena dia melihat materi, sebaiknya perlihatkan bahwa rezeki itu, kebaikan itu tidak mesti materi. Sehat. Ada namanya sehat, kesempatan, kebahagiaan. Lalu yang paling terbaik adalah perlihatkan kemuliaan daripada sholat itu, pentingnya sholat itu sebagai kewajiban. Maka antarlah pasangan kita untuk berada dalam lingkungan yang baik, untuk bisa mendapatkan nasihat bukan dari diri kita, tapi dari orang-orang yang mereka percaya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Atau putar aja Islam itu indah. Benar, suruh nonton. Ya, kita masuk ke yang berikutnya dari Instagram Allah juga nih ya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih ya, dalam kondisi junub, mau sholat subuh tapi kesiangan. Apa tetap mandi wajib dulu atau bagaimana? Sedangkan waktu subuh udah mau habis. Apakah harus diqodho apa bagaimana Ustadz? Nah, ini Abi Muhammad mau izin. Pertama, kalau orang kesiangan sholat subuhnya karena ketiduran maka sholatnya tidak dosa dia untuk meninggalkan sholat tersebut. Apalagi ketika ketiduran masih dalam keadaan junub. Dan ketika orang dalam keadaan junub sholat apa mandi, maka hukumnya wajib dia mandi. Mandi dulu sebelum subuh. Apabila selesai mandi masih ada waktu sholat subuh, silakan sholat subuhnya adaan, bukan qadhaan. Tapi apabila selesai mandinya sudah selesai juga waktu sholat subuhnya, maka dia sholat niatnya qadhaan karena dalam keadaan junub. Dan itu juga tidak dosa. Kenapa? Karena dia ketiduran, bukan sengaja. Yang dikatakan dosa itu kalau sudah bangun, sudah masuk adzan, dia tidur lagi, maka kesiangan. Maka hukum kesiangannya itu dosa. Kenapa? Sudah wajib dia melakukan sholat subuh. Jadi ingatkan semuanya. Jadi junub itu nggak ada orang yang mengatakan udah sholat aja dulu, kemudian baru mandi junub. Gimana? Jadi nggak suci, dia tidak suci, dalam keadaan tidak suci. Jadi maka bagaimana hukumnya? Maka dia wajib. Makanya kalau orang mandi junub itu nggak perlu repot-repot. Yang salah tuh cara mandinya kadang-kadang kelamaan. Semua disikat pakai sikat kawat apa segala macam gitu kan. Disuruh siram air bukan disikat kawat ya. Artinya mandi junub itu cuma dua kewajiban. Niat sama meratakan air. Kalau dia misalnya takut kesiangan, sudah nggak usah pakai sabun dulu. Dia mandi, niat. Ketika niat, selesai niat, sudah dia ratakan air ke seluruh badan, sudah rata, wudhu, sholat, kan selesai. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Nah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam.
Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengarkan tentang kedahsyatan salat dan kedahsyatan ilmu tentang salat itu sendiri. Tidaklah disebut salat kecuali dia bermakna adalah silah. Jadi salah itu seakar kata dengan kata silah. Bahkan ada ulama kita menyebutkan bahwa disebut salah karena memang dari kata silah. Apa itu silah? Adalah ikatan ataupun hubungan. Silah dengan siapa? Silah ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutuskan dirinya dari salat, berarti dia memutuskan dirinya dengan Tuhannya. Karena salah adalah silah. Salat adalah ikatan dengan Tuhannya. Maka orang yang memutuskan dirinya dengan salatnya, tidak mau salat dia, tidak mengerjakan salat dia, berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Tuhannya. Kepada siapa kita akan meminta kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jadinya hidup di dunia ini kalau orang tidak punya hubungan lagi dengan Tuhannya? Dan apa jadinya nasibnya nanti di akhirat kalau orang memutuskan hubungannya dengan Tuhannya? Ada orang ketika bulan Ramadan sangat mudah ia berpuasa, sangat mudah ia mengeluarkan zakat fitrah, sangat mudah dia untuk beribadah yang lainnya, namun dia tidak mampu untuk menjaga sholatnya, berarti ia tidak menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluar dari bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan kita bergegas ke masjid untuk sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, maka di luar Ramadan nggak usah sunnah deh, yang wajib-wajib. Subhanallah, banyak di antara kita melihat ketika waktu sholat subuh datang masih sepi jalanan, tapi coba setengah jam setelahnya, 30 menit setelahnya, sudah banyak orang lalu lalang di jalan mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana ja'alna muqimina as-salati ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, jadikanlah kami dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang menjaga salat, hamba-hambamu yang mendirikan salat, bukan hanya sekedar melaksanakan salat sebagai kewajiban ya Allah. Dan bantulah kami menjadi hambamu yang senantiasa tidak puas dengan ilmu agama, sehingga kami senantiasa mencari ilmu agar ibadah kami terjaga ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah Salam